growing up in Cali, yeah, you know. Tidak hanya material pedok modular yang sudah didatangkan, kembali lagi untuk material aspal sel sudah mulai berdatangan kembali untuk persiapan pengaspalan layar kedua di bagian track lane sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita akan melihat untuk capaian secara keseluruhan bosku dengan menggunakan materi video udara, dan nanti kita akan turun untuk melihat detail dari pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi selengkapnya di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan sarana pendukung lainnya. Tentunya sirkuit MotoGP Mandalika akan bakal menjadi tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike. Untuk mengawali review kali ini bosku, kita akan melihat capaian pengerjaan terlebih dahulu untuk bagian medical center yang sudah terlihat di sini untuk pembetonan dasar lantainya. Tentunya akan segera dipasangkan rangka yang akan menjadi bagian pembangunan konstruksinya. Dan kali ini kita dapat melihat di mana ada beberapa truk yang sudah membawa material yang akan menjadi salah satu sistem modular yang nantinya akan terpasang atau terkoneksi di bagian area yang sudah ditetapkan menjadi medical center bosku. Selain itu, di mana di area pedok yang luas di depan kita kali ini bosku, terlihat sekali untuk area parkir tim kru MotoGP maupun World Superbike nantinya yang persis sekali di belakang area race control dan tower. Dan bagaimana kelanjutan di progres pembangunan daripada area race control yang sudah dilakukan pembetonan bagian lantai keduanya. Aktivitasnya terus dilakukan untuk dapat secepatnya rampung sehingga lantai ketiga dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita menuju di mana capaian pengerjaan untuk bagian area pedok atau garasi nantinya para kru MotoGP bosku yang sudah dilakukan pembetonan dasarnya tadi. Selain itu kita dapat melihat untuk pengerjaan badan jalan yang akan terbentang nantinya akan terkoneksi untuk bagian medical center, terus bagian area pedok, hospitality dan helipad nantinya akan terbentuk bagian badan jalannya, dan tepat sekali kita sudah dapat melihat secara luas untuk bagian area pembangunannya. Dan kali ini kita dapat melihat untuk bagian tunnel 1 atau terowongan 1 yang menjadi akses mobilisasi nantinya para kru MotoGP maupun wisatawan serta penonton yang akan menuju tengah sirkuit, namun masih tergenang air bosku. Hal tersebut dibiarkan karena untuk menyirami atau membasahi bagian area pedok yang sedang dilakukan pengerasan dan pemerataannya. Selanjutnya kita akan turun karena tadi kita melihat di atas ada aktivitas pengerjaan di mana pembersihan di bagian area track lane atau lintasan utama di bagian track lurus. Dan kali ini kita akan lihat aktivitas pengerjaan untuk pembersihan sebelum dilakukan pengaspalan layar kedua. Beginilah kondisi di bagian area trek lurus yang dekat sekali dengan tikungan ke-1 yang dimana sedang dilakukan pembersihan yang akan dilakukan pengaspalan selanjutnya untuk bagian layar kedua. Dan kali ini kita sudah berada di area AMP tempat diproduksinya aspal panas nantinya untuk bagian layar kedua dan bagian pengaspalan lainnya. Tentunya progres pendatangan atau mendistribusikan untuk aspal sel yang berasal dari Belanda, tentunya ini menjadi progres yang sangat baik sekali, di mana persiapan pengaspalan layar kedua akan segera dilakukan di bagian lintasan utama. Dan beginilah lokasi di mana ditempatkannya
untuk bagian material aspal sel yang sudah siap akan tempur untuk melakukan pengaspalan layar kedua. Kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi melakukan bongkar muat atau menurunkan material aspal shell yang berbentuk drum, dan memang progres pengerjaan untuk pengaspalan di bagian track lane akan segera dilakukan, dan ada 5 kontainer yang sudah berdatangan di bagian lokasi tempat produksi aspal panas atau kita sebut sebagai AMP. Di mana setiap kontainer membawa 25 drum aspal shell yang diambil dari pelabuhan Lembar, di mana bongkar muat di bagian kapal barang yang sudah berdatangan, yang sudah akan dilakukan pendistribusian dan akan dibawa di lokasi sirkuit MotoGP Mandalika yang akan segera melakukan aktivitas pengerjaan untuk pengaspalan layar kedua di bagian lintasan utamanya. Progres pengerjaan untuk bagian lintasan emang sangat dinanti-nantikan para netizen dan para pencinta MotoGP setanah air. Perlu saya sampaikan kembali di mana kualitas aspal sel ini sudah teruji menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sirkuit yang bertaraf internasional, di mana sering menyelenggarakan event-event yang berkelas dunia untuk motor balap atau kasta tertinggi untuk balapan motor, yaitu MotoGP tentunya bosku. Yang seperti yang kita lihat kali ini, terlihat sekali untuk drum daripada aspal sel sudah berdatangan, sudah bertumpuk di sini, sudah begitu banyak tertumpuk yang sudah siap tempur untuk melakukan pengaspalan selanjutnya di bagian area lintasan utamanya, yang sering sekali ditanyakan para bosku kapan dilakukan pengaspalan selanjutnya. Dan nanti kita akan informasikan tentunya bosku, dan tetap stay tune di channel ini, dan tentunya kepoin juga untuk bagian pemberitaan daripada teman-teman komunitas YouTuber 86. Support mereka tentunya dan viralkan supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa sirkuit MotoGP Mandalika sudah hampir rampung pengerjaannya. Selain itu, di area AMP juga sudah tertumpuk untuk material kerikil yang menjadi bahan agregat nantinya, atau bagian yang akan digunakan mencampur aspal. Tentunya kerikil ini berasal dari palu yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah diterapkan di bagian lintasan seluruh sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah berstandar FIM tentunya bosku, yang sudah sesuai, di mana memang pihak Dorna dan FIM sudah mengecek daripada apa saja yang digunakan material dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang bertaraf internasional. Dan akhirnya kita kembali menggunakan materi video udara untuk melihat capaian pengerjaan dari tikungan ke-1 sampai nanti kita akan berakhir di tikungan ke-17, dan tampak sekali untuk bagian lintasan dasarnya sudah tampak terlihat untuk bagian-bagian lintasannya bosku. Begitu juga di bagian tikungan kedua untuk area rumput sudah terlihat sangat baik untuk pengerjaan penanamannya, sekaligus di bagian tikungan kedua, ketiga, dan keempat sudah terlihat juga untuk bagian lintasan dasar, untuk area gravel, untuk area track lane, untuk bagian inner maupun outer lane service road, bahkan untuk pagar pembatas sudah ditempatkan. Untuk bagian tikungan kedua, 3 dan keempat sampai dengan ujung kelima ada di bagian sebelah kanan area track lane, merupakan area long lap penalty bosku. Ketika terjadi sebuah pelanggaran, para rider MotoGP nanti akan melewati area long lap penalty di depan kita kali ini. Tentunya progres pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat progresif, yang sangat menyenangkan hati untuk tetap kita kawal, bersemangat terus untuk kita harus memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini merupakan sirkuit yang berstandar internasional, sekaligus sirkuit yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Hanya saja di Pulau Lombok diberikan kesempatan atau diberikan kepercayaan tempat dibangunnya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk menghamparkan material sabis atau LPA untuk bagian pelebaran area outer lane service route,
dari tikungan kelima menuju tikungan keenam sampai dengan desain yang telah ditetapkan. Dan memang progres pengerjaan di bagian tikungan keenam di depan kita kali ini memang terus akan disambungkan untuk bagian pelebaran area outer lane service route yang terus dilakukan, dan satu unit subbis finisher sudah standby di sini yang akan melakukan penghamparan daripada material subbis atau LPA selanjutnya yang sudah ditetapkan sebagai tempat pelebaran area outer lane service route-nya, bosku. Selanjutnya kita sudah berada di bagian area tikungan ke-7 yang mendekati dengan tikungan ke-8, di mana terlihat juga untuk bagian lintasan dasarnya sudah tampak sekali, tinggal dilakukan penambahan untuk material gravelnya. Dan memang progres pengerjaan di bagian area tikungan ke-8 terus tikungan ke-9 masih terus dikerjakan. Seperti halnya sudah terlihat untuk bagian area rumput di bagian trek ke-9 sudah dilakukan penyiraman atau kita sebut sebagai perawatan, dan memang di bagian sebelah kiri di bagian area gravel dari trek ke-9 menuju tikungan ke-10 lagi dihamparkan material gravel. Terlihat satu unit alat berat lagi melakukan perataan di bagian area gravel dari trek ke-9 menuju tikungan ke-10, dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ke-10 yang sangat luas sekali untuk bagian area gravelnya. Progres pengerjaan untuk penempatan pagar pembatas luar maupun pagar pembatas di bagian area outer lane service route sudah diberikan jaringnya, tinggal terlihat sekali untuk finishing saja untuk bagian area tengah daripada lintasan trek ke-10 yang terlihat sangat cantik untuk bagian tikungannya. Secara keseluruhan memang untuk pengerjaan penempatan dari pagar pembatas, baik untuk pagar pembatas luar maupun pagar pembatas yang kita sebut sebagai concrete barrier yang berada di bagian area inner maupun outer lane service route dari sirkuit MotoGP Mandalika memang terfokuskan untuk dapat segera terkoneksi semua bagian daripada pagar pembatas yang akan ditempatkan. Selain itu juga terfokus untuk dapat menyelesaikan penghamparan material gravel di bagian area gravel yang sudah ditetapkan, dan memang progres pengerjaan untuk menghamparkan material gravel ini terus dilakukan supaya nanti di bagian area gravel ini terlihat rata dan terlihat sekali untuk bagian landscape-nya daripada sirkuit MotoGP Mandalika. Dan selanjutnya kita sudah berada di bagian area outer lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15. Kalau bosku masih ingat bahwa di sini dulunya ada masjid yang sudah dilakukan relokasi dan sekarang menjadi bagian area outer lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15 yang sedang dilakukan penghamparan untuk material subis atau LPA. Ketika sudah dilakukan, seperti biasa akan dilakukan pengaspalan untuk bagian layar pertamanya. Dan kita sudah berada di bagian area tikungan ke-5 menuju tikungan ke-6 yang kita ketahui sudah dilakukan pengaspalan di bagian inner lane service route-nya. Tampak sekali menghitam di sini bosku, sangat mulus sekali karena saya sudah mencoba melintasi di area inner lane service route dari tikungan ke-14 menuju tikungan ke-17 yang sangat mulus sekali, dan nanti saya akan memperlihatkan di mana kemulusan atau rasa dan sensasi ketika melintasi area inner lane service route dari trek ke-15 menuju tikungan ke-17. Dan akhirnya kita sudah sampai di bagian area tikungan terakhir atau tikungan ke-17 yang terkoneksi dengan trek lurus. Berarti kita sudah melintasi 4,31 km dan akhirnya saya undur diri bosku. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih. Bila hilsabil haq pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika selanjutnya.